Halo Sobat Sipaling Chelsea, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk teman-teman semua dimanapun berada. Selamat datang kembali di konten terbaru dari channel SPC Media TV ya. Dan di konten terbaru kali ini tentu teman-teman mengira bahwa saya akan membahas tentang Chelsea versus Barrow di Carabao Cup ya, tetapi tidak teman-teman, karena saya masih ingin membahas tentang kemenangan fantastis ya tim kesayangan kita The Blues Chelsea ketika bertandang ke markas West Ham United ya. Dan tentu teman-teman juga sudah tahu ya hasil dari pertandingan ini, di mana The Blues sukses meraih kemenangan 0-3 dari West Ham United, dan itu juga berarti Chelsea mencatatkan 3 kemenangan tandang beruntun ya. Dan ini pertama kalinya ya setelah musim 2017-2018 ketika The Blues masih dilatih oleh Antonio Conte ya. Kenapa saya bilang kemenangan ini adalah kemenangan fantastis ya? Karena kemenangan ini diraih dengan permainan yang sangat-sangat cantik. Oke? Filosofi serta sistem permainan Enzo Maresca benar-benar dijalankan dengan baik oleh para pemain The Blues ya. Dan menurut hemat saya ini adalah pertandingan terbaik ya dari Enzo Maresca selama menjadi pelatih The Blues atau selama melatih The Blues. Dan ini sinyal bahaya untuk tim-tim yang merasa ya paling punya peluang untuk bisa meraih trofi Premier League musim ini, seperti Manchester City, kemudian Liverpool, dan juga The Gunners Arsenal. Apalagi pertandingan terakhir ya dari big match antara Manchester City dan juga Arsenal itu berakhir imbang. Dan itu juga berarti bahwa meskipun kita saat ini berada di rank 5 ya, kita hanya tertinggal 3 poin ya, 3 poin dari pemuncak klasemen sementara Manchester City ya. Jadi perkataan saya ya, ketika The Blues dikalahkan Manchester City di pekan pertama Premier League, ini mulai terlihat jelas ya. Dan saya bilang ya waktu itu bahwa senyum kita para fans The Blues ya ketika dikalahkan City itu tertunda karena Manchester City datangnya kecepatan ya, terlalu cepat. Manchester City datang belum menemukan chemistry ya para pemain The Blues. Tetapi saya yakin bahwa di pertemuan selanjutnya, baik dalam waktu dekat menghadapi Liverpool dan juga nanti akan menghadapi Manchester City di pertemuan kedua di Premier League, saya rasa The Blues akan mampu mengatasi Manchester City, saya yakin. Tapi mungkin teman-teman menganggap ya ini masih terlalu dini ya untuk merasa jumawa. Tapi saya pastikan secara singkat, padat, dan jelas bahwa Chelsea saat ini sudah naik level ya, atau istilah kerennya Chelsea is back ya. Dan saya juga tidak menyangka kalau Chelsea bisa secepat ini ya permainannya berubah di bawah asuhan Enzo Maresca ya. Jadi saya ingin mengatakan ke teman-teman ya, coba nonton kembali ya, coba tonton kembali lagi pertandingan. Lihat baik-baik ya, para pemain Chelsea sangat percaya diri dengan bola ketika menghadapi West Ham ya. Begitu juga ketika kita hilang bola ya, para pemain kita sangat tenang ya, sangat disiplin dengan formasi bertahan 5-4-1 serta memaksa West Ham untuk bermain long ball ya. Meskipun beberapa kali pemain West Ham ini mencoba melakukan cutback ya, menyerang lewat sayap kemudian melakukan umpan tarik. Tetapi poin penting ya dari cara Chelsea bermain ketika menghadapi West Ham adalah dari segi transisi ya, baik transisi positif maupun transisi negatif ya.
dan para pemain Chelsea bisa melakukannya dengan baik ya. Beberapa kali serangan West Ham yang gagal bisa dijadikan Chelsea sebagai dasar ya untuk melakukan transisi, dan itu berbuah peluang bahkan berujung gol. Oke. Kalau kita lihat ya, gol pertama The Blues yang dicetak oleh Nicholas Jackson itu kan berawal dari serangan West Ham yang gagal, dan Chelsea dengan cepat ya melakukan transisi sampai akhirnya pemain bertahan ya dari West Ham itu melakukan foul ya, dan Jackson tidak menunggu waktu, dia langsung melanjutkan permainan dan akhirnya berbuah gol setelah memanfaatkan assist ya dari Sancho. Kemudian gol Palmer di awal babak kedua. Oke, di awal babak kedua hampir sama dengan gol pertama ya, yang yang berbuah gol ketiga ya, itu berawal dari serangan West Ham yang gagal ya, dan transisi positif counter attack mematikan yang sekaligus ya menjatuhkan mental pemain West Ham, dan menurut hemat saya pertandingan sudah berakhir setelah gol dari Palmer ya. Dan bukan hanya dari transisi ya, kalau kita lihat dari build up serangan dari bawah ya, dimana saya melihat poin pentingnya itu ada di lini atau di pos posisi kiper ya, di mana Robert Sanchez punya peran penting saat membangun serangan ya, baik dengan bola pendek maupun dengan bola panjang yang langsung mengarah ke lini belakang ya, ke lini belakang pertahanan West Ham. Puncaknya di gol kedua Jackson ya, kita bahas gol kedua Jackson. The Blues setidaknya melakukan 26 operan ya, 26 sentuhan tanpa sekalipun bisa dihentikan oleh para pemain West Ham ya. 26 sentuhan sampai akhirnya Jackson mencetak gol ya. Ini tentu menggambarkan ya, ini tentu menggambarkan betapa bagusnya build up serangan yang terstruktur ya dari skema Enzo Maresca ya. Karena saya bilang terstruktur ya, kenapa saya bilang terstruktur, karena Leicester juga sering mencetak gol ya dari skema ini di musim kemarin ya, yang melibatkan kiper sebagai center back untuk melakukan build up serangan. Oke, sementara di depan bergerak untuk menciptakan ruang, sehingga dengan mudah ya bisa bisa mencetak gol ya. Jadi kecerdasan dari Nicholas Jackson untuk membuat space di lini pertahanan West Ham ini perlu kita apresiasi ya, dan saya rasa dia akan mencetak lebih banyak gol lagi di musim ini ya, meskipun di musim kemarin ya Nicholas Jackson sering buang-buang peluang, tetapi saya rasa di musim ini dia akan bisa memperlihatkan apa yang tidak dia perlihatkan di musim kemarin ya. Jadi tentu kepercayaan diri dari Nicholas Jackson ya setelah 5 pekan Premier League saya rasa akan semakin membumbung tinggi ya, dan saya rasa finish di zona Liga Champions bukan lagi sebuah harapan yang tentu bikin harap-harap cemas ya, tetapi finish di zona Liga Champions saya rasa sebuah kepastian untuk Chelsea di musim ini ya. Kita lihat skema dari Enzo Maresca dan kesimpulannya ya ada beberapa poin ya. Pertahanan kita semakin solid dengan skema bertahan 5-4-1. Kemudian build up serangan kita juga sudah mulai rapi, transisi kita semakin cepat ya, dari bertahan ke menyerang, dan itu juga mematikan. Sudah terlihat sebenarnya ketika menghadapi Crystal Palace, namun ya kita ditahan imbang. Kemudian kalau teman-teman bertanya ya, saya banyak sekali melihat di media sosial, kenapa Noni Madueke itu bermain full 90 menit ya. Saya punya jawaban, mungkin ini adalah
strategi dari Maresca ya, dimana kalau kita melihat ketika bertahan Noni Madueke itu membentuk 5 back ya, dia akan turun menjadi full back kanan ya, untuk membackup atau membantu Wesley Fofana yang masuk menjadi center back ya, bersama Tosin Adarabioyo dan juga Levi Colwill. Dan di pertandingan ini saya melihat kualitas Tosin Adarabioyo tidak main-main ya, bukan kaleng-kaleng ya. Saya sebagai fans sangat bersyukur bisa melihat ya pemain ini berseragam The Blues Chelsea dengan status bebas transfer. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya share di video kali ini. Memang agak telat ya, dan juga mungkin teman-teman bertanya kenapa saya tidak bahas tentang Chelsea versus Barrow, karena saya rasa tidak terlalu penting ya. Kita menang 5-0, kemudian Barrow ini meskipun berada di puncak klasemen, tetapi mereka ada di League 2. League 2 ini adalah divisi 4 di Liga Inggris ya, dimana Premier League, kemudian Championship, League 1, kemudian League 2. Meskipun Barrow ada di puncak klasemen kalau tidak salah dengan 16 poinnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Dan sorry baru sempat upload, memang saya akui ya kesibukan yang bikin agak sulit untuk mencari waktu bikin video dengan tenang ya, karena memang kesibukan di tempat kerja dan juga di luar tempat kerja juga punya kesibukan yang cukup menyita waktu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.